wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok ini. Kelompok katanya ketua kan misalnya ketua kan? Jadi ingin membawakan proses reading ini. Saya di sini sebagai selaku sutradara sekaligus penulis naskah sekaligus pemeran dari karakter Yuda, antagonis dari cerita ini. Ya, sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Juli Akbar. Saya di struktur kelompok ini sebagai pembantu sutradara dan manajer lokasi. Saya berperan sebagai Zidan di film Deja Vu. Perkenalkan, saya Rian. Saya di kelompok ini berperan sebagai Gevers dan juga aktor karakter yang bernama Derry. Perkenalkan, nama saya Saniarta Nape. Di sini saya sebagai asisten penata artistik, penata kostum, penata rias dan penata rambut. Dan di sini saya sebagai Anin. Perkenalkan, nama saya Rizky Meriti dan di sini berperan sebagai Rizky. Dalam struktur kelompok saya berperan sebagai manajer unit produksi, akuntan produksi, kemudian penata artistik dan master. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denazda. Saya sebagai penghuni kos di film Deja Vu. Perkenalkan, nama saya Akila Permayuda. Di sini saya sebagai manajer lokasi dan juga berperan sebagai teman Yuda 1 dan pengendara motor. Saya Onesa Sutriani. Saya Dadalia. Ya, menurut Mas. Kami di sini sebagai Editor. Saya sebagai pemeran karakter pengunjung Mall 1. Saya sebagai pengunjung Mall 2. Saya sebagai teman Yuda 2. Nama saya Dendi Nasruddin. Saya di struktur bekerja sebagai boom operator dan asisten kamera pertama. Dan di film saya berperan sebagai teman Yuda ketiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwanul Mubin. Di struktur kelompok saya sebagai operator kamera dan penentu editor kamera. Perkenalkan, nama saya Puja Handur. Dalam struktur kelompok saya sebagai asisten produksi dan juga penata rias, penata rambut dan juga penata kostum. Perkenalkan, nama saya Resmi Pradiri. Di struktur kelompok saya menjadi penata rias, penata rambut dan penata kostum. Ini buat Anin, pemeran Anin, pemeran Zidan, Derry, dan pemeran untuk saya sendiri. Protes. Gue kira udah tahu Jo, pas di dia Belum tahu makanya. Tidak ngomong. Jadi udah nggak ada. Oke, kaget aja. Banget apa sih? Coba umur kaget itu aja beneran Alarm Zidan, scene 1. Alarm Zidan berdering membangunkannya dari tidur. Jam menunjukkan pukul 06.49 dan kalender menunjukkan tanggal 13 November. Saya terdengar lagu Disenchanted dari My Chemical Romance dari kamar Derry di samping kamarnya. Pukul 07.10 ketika Zidan sedang menggosok gigi, terdengar suara ketukan pintu, tok. Di sana sudah ada Derry yang sudah siap berangkat kuliah. Kalau buka Derry terlihat lelah dengan mata memerah, tapi Zidan tidak menghiraukannya. Tok. Nah, ya lupa. Keluar. Cekrek. Ngek. Dan lu hari ini sibuk nggak? Menurut lu? Ya sibuk lah deh. Hari ini hari spesial buat gua sama pacar gua. Anniversary pertama kita. Jadi habis kuliah pagi gua mau langsung ngajak dia ke Sumarekon sampai malam. Bucin mulu bang Ki. Ya udah.
Oke, scene 2. Zidan berangkat kuliah pada pukul 10.03. Ketika keluar dari kamar kos, lu sini. Kamar kos, seorang penghuni kos sedang menjemur handuk biru di pagar lantai. Baik. Oi Dan, bayar listrik TF ke gua 50.000 lewat GoPay. Terakhir sore ini ya. Ye, gampang. Ketika keluar dari area kos, Zidan hampir ditabrak oleh seorang pengendara motor yang mengebut. Akhirnya nggak ada ya? Pakai gua aja nih. Nyeng. Zup. Lu ngindar dong. Mau diserempet dong. Woi, mata dipakai kalau jalan. Situ yang pelan-pelan bawa motor, woi. Orang-orang hari ini bikin kesel aja. Oke, scene 3. Zidan baru pulang dari jalan. Dia meletakkan helm dan berbagai barang belanjaan, termasuk sebuah buku hadiah dari pacarnya. Dia menunjukkan pukul 2.36. Zidan segera merebahkan dirinya kasur. Tiba-tiba HP-nya berdering. Dewi teman SMA-nya yang sekarang juga kuliah di kampus yang sama dan sekelas dengan Dewi menelpon. Loh, ada apa, Wi? Kenapa Dewi, Wi? Dari jatuh dari lantai 4 SC dan dia tewas di tempat. Ada apa dengan Derry hari ini Dan? Oke, jadi situ nanti suara denging, editor suara berdenging kan? Iya, oke. Sama suara berdenging. Lalu suara berdenging makin kencang dan semua menjadi gelap. Lalu langsung pindah tubuh Akbar yang sedang berbaring di kasur. Look pertama, scene 4, look pertama. Tiba-tiba Zidan mendapati dirinya masih berbaring di kasurnya. Jam menunjukkan pukul 06.49 dan kalender menunjukkan tanggal 13 November. Zidan yang masih shock memeriksa sekelilingnya yang masih terlihat normal. Sayup-sayup terdengar lagu The Enchanted dari My Chemical Romance membuat Zidan teringat Derry dan tergesa-gesa menuju kamar Derry. Pintu kamar Derry terbuka memperlihatkan Derry yang sedang merokok di kamarnya. Kamar Derry terlihat berantakan dengan banyak kertas berhamburan. Dari awal sampai bangun kasur. Untung mimpi doang aja. Belum. Lu baru ke kamar Derry. Lu apa sih namanya? Itu jalan aja. Lu ternyata bangun dulu, lalu gue nyanyi nih. Nah, lu baru ingat gitu sama si Derry, lalu langsung bak gitu lari ke kamarnya. Ya ini gua mau lari ke kamar. Iya, bagian tinggi aja. Dan begitu. Oke. Untung mimpi doang aja. Oke. Apaan dah? Gak apa-apa, Der. So lanjutkan. Zidan pulang kembali ke kamarnya, pukul 07.10 Derry mengetuk pintu lagi. Baik. Dan lu hari ini sibuk nggak? Gue sibuk sih. Bentar. Bukannya udah lu tanyain gitu kok? Kok itu lu tanya lagi? Hah? Kapan? Tapi kalau lo sibuk ya udah sih. Gua duluan ya. Jadi lu kuliah. Scene 5 pukul 10.03 Zidan berangkat kuliah. Salah satu penghuni kos sedang menjemur handuk biru di pagar lantai. Oke. Stop, Zidan. Jain. Serius sih. Penghuni kos baca. Oh iya, ini yang bayar listrik ya? Masih listrik. Oh iya, bayar listrik Bu lewat GoPay. Terakhir sore ini ya. Oke. Oke. Nanti gua TF. Oke. Akil, ketika keluar dari area kos, Zidan hampir ditabrak oleh seorang pengendara motor yang mengebut. Tadi lo lagi ngomong. Woi, mata dipakai kalau jalan. Zidan terpaku di pinggir jalan, merasa sangat bingung. Ia merasa kejadian pernah ia alami. Kayaknya ada yang gak beres. Tapi apa ya? Oke, lu jalan, lu kayak lagi jalan itu, nanti kamera ngikutin. Tapi dari depan kayak ngikutin mundur gitu kamera kan. Nah lalu langsung bingung. Plak, ayo mulai. Scene 5. Aku ya, gini dulu gini. Plak ke depan mukanya. Lu muka bingung gak? Ngelamun baik, mikirin apa?
Gak apa-apa kok. Yang bener, kalau ada masalah cerita aja. Aku ada di sini kok. Mungkin berdua terlihat ada apa? Kamu sering mimpi yang aneh nggak? Ah, sering banget malahan. Tahu gak, aku pernah mimpi ketemu sama raja kecoa. Gede banget. Jir, seru juga. Hah, serem. Biasa aja kok. Kalau kecoa mah yang bikin takut itu tuh laba-laba. Ih. Terus gimana kelanjutannya? Ya, habis itu aku gelut deh sama dia, terus menang deh. Tapi pas aku bangun, badan aku sakit semua, kayak kejadian beneran gitu. Emang kamu mimpi apa? Hari ini aku ngerasa ada sesuatu yang aneh banget. Aku tuh kayak merasa semua kejadian yang aku alamin hari ini tuh pernah aku lakuin. Termasuk juga kayak kita berdua duduk ngobrol begini. Aku nggak tahu itu mimpi atau bukan. Hah, gimana? Nggak paham aku. Jadi kemarin tuh aku entah mimpi atau gimana, aku rasa kayak banyak kejadian yang aku alami di mimpi itu malah kejadian di hari ini. Kayak pas aku ditagih hutang, ditagih hutang bayar listrik, hampir diseret motor, diserempet motor, ditunjuk dosen maju buat belajar teks Arab, juga jalan-jalan sama kamu ini ke bioskop, filmnya sama, kamu belanja di Miniso, jajanannya sama, pas kamu kepleset tadi di depan musola mal juga persis. Jangan ingetin aku bagian kepleset tadi, ya Allah. Malu banget. Tapi itu aneh sih. Kayak semacam pertanda gitu. Wahyu Kas, jangan-jangan kamu mau ditunjuk jadi nabi lagi. Ya kali aku jadi nabi. Tapi kalau menurut komentar itu pertanda sesuatu ya. Tapi pertanda buruk sih. Hah? Jadi pas malam tuh habis aku nganterin kamu dan pulang ke kosan, tiba-tiba aku di Maaf pengganggu, boleh minta fotoin? Ya. Oke. Berarti. Udah. Nanti sana aja lagi. Aku lanjut ya. Iya, nggak apa-apa. Bentar ya, Dan. Kata ini aku dulu ngomong itunya. Nah, Sok, lanjutkan. lanjutkan apa? Oh iya, cerita yang tadi. Jadi habis aku nganterin kamu pulang, aku Jil, kok jadi lupa gini ya? Tiba-tiba ngebleng otak aku. Udah deh, nggak usah dipikirin, nggak penting. Terus kamu ada mimpi ada apa lagi? Apalagi ya? Oh iya, aku pas siang-siang habis pulang matkul tidur terus mimpi. oke. Nah di sini kalian tetap lanjut ngomong, tapi suara kalian nggak ada. Ya Aku kecoa gitu ya. Gitu. Nanti tapi nanti mungkin dari editor mungkin nambahin musik kayak instrumen sedikit pelan gitu. Teng apa kayak gitu, piano kayak apa gitu. Oke. Ayo. Ya. Lanjut, baca nih. Jidan dan Anin masih aja bisa bercakap. Langsung lanjut ke scene 7, kamar Jidan malam hari. Jidan baru pulang dari jalan-jalan, ia meletakkan helm dan berbagai barang belanjaan, tetapi nggak ada buku yang tadi di awal. Ia melihat sekeliling kamarnya dan menghela nafas dan mengurut kepalanya. Jam menunjukkan pukul 23.66, tiba-tiba bayi berdering Dewi menelpon lagi. Jidan dan menjawab tapi itu pengangkatnya. Oke. Dan Dari jatuh dari lantai 4 SC dan dia tewas di tempat. Ada apa dengan Derry hari ini, Dan? Bener. Sekarang kita ini lu baru judul bab gelap judul baru ngomong ada apa dengan ini. Tapi itu kan kamu rekaman doang sih belum apa. Udah judul lu diam. Lu paham kan ekspresinya kan? Iya, itu gambarnya udah ada. Scene 8. Pagi hari lagi, grup kedua, Zidan berbaring di kasurnya, tidak memedulikan alarm yang terus berbunyi. Zidan melamun dan mendengarkan lagu Disney Channel dari My Chemical Romance dengan tatapan kosong. Ketika lagu tersebut berhenti, Zidan tersadar. Jam telah menunjukkan pukul 07.10. Sebelum Dari sempat mengetuk pintu kamarnya, Zidan membuka pintu untuknya. Deh, lu nggak apa-apa? Aman aja. Tiba-tiba banget nanya gitu. Lu kemarin begadang, mata lu merah banget. Emang merah banget ya? Gue ngerjain tugas semalaman, Cok. Gitulah. Deadline artikel jurnal. Udah aman. Gue berangkat dulu ya. Oh gitu lagi. Deh,
Mending lu nggak usah ke kampus deh hari ini. Ya kali, dan gue udah ngulang banyak matkul tahun ini. Gue nggak mau lama-lama kuliah dan ngebebanin kakak gue. Udah, gue berangkat ya. Boleh nanti baca. Lihat ekspresi gue nih. Jadi menunjukkan Zidane yang pasrah, Zidane mulai kamar dengan gontai, tiba-tiba Zidane menguat kepala sambil melihat kamarnya. Tiba-tiba Zidane tersentak dan mengambil sebuah notebook. Ada pacarnya yang rupanya tetap tersimpan walau terjadi time loop. Zidane segera mengambil semua kejadian yang ingat di buku itu. Zidane menulis di buku tersebut sampai malam. Ketika jamnya dan tidak berdiri, Dewi nama dari Zidane mengangkat dengan semata mereka. Ini bacanya. Ya. Dan Kamu gak usah khawatir, Wi. apa maksud kamu ya? Aku akan menghentikan semua kejadian ini. Oke, bagus. Oke, scene 9, loop ketiga. Jam 07.09, Zidane menunggu Derry di depan pintu kamarnya. Baik. Der, puncak lagi yuk. Abis matkul, ngecamp kita. Wacana. Beneran ini udah aman. Logistik sama transportasi dari gua semua. Lu tinggal berangkat aja. Wacana. Ini nih, kalau bisa tambahin dengan tangan kayak ngecek. Wacana, gitu. Wacana. Lanjut. Lu gue ingatin ya, berapa kali gue ngajak lu muncak tahun terakhir ini. Lu alasannya, nanti pacar gue marah kalau gue ngilang sehari ke gunung. Dasar bucin lu. Jangan nunggu putus dulu baru muncak. Ntar pakai backsound. Do you think I have forgotten? Do you think forget? Salah. Sampai gue Lu jangan tahu aja. Sorry. Do you think? Do you think I have forgotten? Do you think I have forgotten about you? Eleh tai. Nah, gitu mantap. Lanjut dong baca. Oh iya, benar. Dah, habis matkul gue ada kerjaan di SC. Jadi sorry, gue nggak bisa mencari ini. Besok aja lah. Kalau kerjaan gue udah selesai dan untuk sekarang umur gue masih panjang. Bye. Derry pergi meninggalkan Zidane. Kalimat terakhir Derry membuat Zidane sangat marah dengan keadaan dan muncul sedikit glitch. Nanti editor glitch. You know glitch what? Glitch gitu. Kayak ngedip gitu kameranya. Tiba-tiba Zidane teringat sesuatu. Baca dulu. SC. Scene 10, Zidane bahkan mengatur Derry pada pukul 10.03 dengan tergesa-gesa sambil membawa notebooknya. Ketika keluar dari kamar kos, seorang penghuni kos sedang menjemur handuk merah di pagar lantai. Oi Dan, bayar wifi, TF ke gue 50.000 lewat GoPay. Terakhir sore ini ya. Bacot lu. Upload. Tapi lu Ulang. Sok, dari kamar dulu. apa lu bilang ya? Bacot lu. Apa lu bilang? Bagus. Tapi Zidane juga bagus pergi. Ketika keluar dari area kos, Zidane menghindari pengendara motor yang mengebut tetapi dari arah yang berlawanan dari sebelumnya. Zidane segera pergi ke kampus. Udah sih. Lanjut. Motor. Scene 11. Zidane menelpon Derry. Wi, kamu di mana? Aku di grup fakultas dan mau ketemu lagi sama dosen. Kenapa ini? Kamu lihat Derry nggak? Enggak sih. Tapi tahu nggak Dan? Tadi di kelas tuh jadi kayak kelihatan otomatis gitu. Dia melakukan semua kami presentasi. Terus tatapannya kosong. Sesi tanya jawab juga dia diem aja. Itu mah normal kali, Wi. Nggak perlu jadi orang mati biar bisa kayak gitu. Kebanyakan mahasiswa sekarang emang gitu, malas-malasan pas matkul. Apalagi Derry, kemarin habis begadang, ada tugas bikin artikel jurnal katanya. Artikel jurnal? Kami nggak ada tuh tugas bikin artikel jurnal. Semester ini kami tugas praktek kelompok semua, nggak ada individu. Kamu yakin, Wi? Iya. Terima kasih atas informasinya ya. Dan Iya, dari kenapa? gak apa-apa kok.
aku nggak akan biarin dia kenapa-napa. Terima kasih dan Ada pendengar dari Apa belakang. dah? Dan teman muncul dari Anin katanya. Neng. Halo Ahmad Jidan Najain, aku udah nunggu depan kos nih. Aku udah siap loh, gak ada lagi drama nunggu aku dandan 2 jam ya. Yo cus ah. Maaf Aninda Wulandari, aku nggak bisa nemenin kamu hari ini. Aku ada urusan yang sangat penting banget. Maaf ya. Ya kamu mah selalu gitu, ada aja alasannya kalau ada acara. Dah malas. Oke. Yuda, temen Yuda. Saya bersama dengan Anin, tiba-tiba Zidan melihat Berry berjalan sendiri sambil bawa kertas. Zidan mengikuti Berry sampai ke SC. Dari jalan scene 12, di jalan depan SC, Zidan melihat Berry menemui seseorang. Seorang tersebut merangkulnya dengan kasar dan membawanya ke dalam SC. Zidan mengikutinya. Di SC, Zidan mengintip seseorang tersebut yang sedang seperti mengintimidasi Derry. Dari percakapan tersebut, seorang tersebut bernama Yuda. Ini orang yang gue coba. Ini orang yang gue ini orang yang gue ceritain kemarin, Cok. Tugas gue dia kerjain semua. Kalau lu semua punya tugas, kasih aja ke dia. Dia pasti mau kok, gratis. Teman Yuda 1 ya. Siapa teman? Akhir. Ini Berarti kan teman Yuda 1. Ah, seriusan bos? Yoi. baca gue. Oh baca tuh. Iya. Ini Teman Yuda 2. Ais siapa Ais? Aisyah. Aisyah gitu. Mantap banget tugas gue ada banyak. Apa ini cuma? Kalau kita sudah disundahin ya. Oh boleh. Ais. Mantap beda. Mana ya? Ya, boleh. Mantap kan ya. Mantap bet. Tugas orang juga udah banyak. Jir, orang kasih dia aja ya. Gitu. Oke, itu sopan banget sih. Sopan banget sih. daripada ini ya. Ini dibully ceritanya jadi. Oh, Yang ini aing. Oh ya boleh. Yang masalahnya. Mantap bet, Jir. Yang juga banyak sih ini tugas mau kasih dia aja gitu ya. Ah, boleh. Nah, gitu. Ayo jalan aja. Mantap itu. Biar kita bisa free pas weekend. Lu bisa kan? Dan aman kan? Aman dong. Masa enggak? Maaf ya, gue nggak bisa ngerjain ini. Lah, aku gak bisa. Berarti juga lo yang nolak tugas gua. Gue udah capek ngerjain tugas lo. Jadi bayar lagi, kayak rembet lo. Elah si dedek tingkat. Berani juga lu. Ayo, Jidan. Mau mukulnya. Iya itu bahasanya. Woi, Ali kami pria. Jangan kalau kepemimpinannya jangan sebutin. Woi, bajingan gitu. Bajingan. Bajingan. Gue anak sapi juga boleh. Ada saksi mata, Cok. Pukulin. Baca. Nanti mungkin scene-nya kayak gimana ya? Kayak kamera ngadep ke atas, terus diinjak kameranya gitu, paham? Jadi kayak Ya kayak yang dibulinya di bawah. Di bawah. Jadi langsung gelap, langsung ke scene 14. Jidan terbangun dulu kaget tengah-tengah. Jidan dia menunjukkan pukul 06.49 baru ada itu kamar berubah siap-siap dengan lagu klip dari Radiohead. Tapi Jidan tak menyadari perubahan itu. Jidan masih shock dengan kejadian ini pula teman-teman Yuda, tapi udah simpan saja. Jidan tengah tahu penyebab kematian diri. Ia mulai notebooknya menuliskan siapa Yuda, dan tanpa Jidan sadari jam telah menunjukkan pukul 07.10. Dewi mengetuk pintu kamarnya dan mengeluarkan pintu. Yuda siapa? Kok lo bisa tahu dia? Siapa Yuda, Der? Jelasin. Cutting doang dia mah, bukan siapa-siapa. Juga bukan urusan lo. Tuh kalau ada masalah cerita, Cok. Gua ada di sini buat dengerin masalah lo. Nah itu, emang lu pernah peduli sama gua? Biasanya juga lu buru-buru kemana gitu, lewat doang di depan gua, ada urusan apa lah, pacaran lah, rapat lah, nugas lah, tiba-tiba banget kayak gini. Iya. Dulu gue emang gitu. Tapi sekarang gue udah sadar. Gue kayak kebanyakan acara sendiri. Sampai gue gak sadar kalau gue gak ngeh kalau lu sekarang sering begadang. Apalagi lu juga baru aja kehilangan kedua orang tua lu 2 bulan lalu. Seharusnya gue bisa nemenin lu pas lu lagi berduka. Dan sekali lagi itu salah gue.
Gue minta maaf deh. Beneran gue janji bakal lebih sering-sering ngecek untuk kondisi lo, gak cuma numpang lewat doang. Gak gampang dan buat cerita. Rasanya udah kayak biasa aja. Mau nangis aja malu sama diri sendiri. Masa juga nangis? Pas mau curhat ke almarhum bapak sama emak gua, bukannya nyelesain, malah diceramahin. Curhat ke kakak gua, tapi gua tahu kakak gua masalahnya lebih berat daripada gua. Dia kerja buat biayain kuliah gua dan orang gua. Jadi gua nggak mau nambahin beban dia ke temen. Apalagi tiap cerita dikit dibalasnya lebay. Kerjaan joki tugas juga udah sepi gara-gara ChatGPT thanks ini. Gue paham apa yang lo rasain, Dan itu pasti sakit dan berat buat lo. Gue minta maaf sebagai sahabat lo kalau gue bikin lo ngerasa kayak gitu. Gue akan ngebandingin dan ngejudge masalah lo sama masalah gue. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Titik. Jadi lu beneran mau ngedengerin? Bukan karena lu merasa bersalah sekarang doang kan? Iya, gue mau dengerin kok. Sekarang dan seterusnya, gue janji bakal mencoba jadi pendengar yang baik. Lu nggak harus cerita sekarang. Kapan lu siap? Gue ada di sini di kamar sebelah lu. Berat sih Dan. Tapi dengar lu mau ngomong kayak gini aja, gue udah ngebantu banget. Terima kasih ya, beneran. Makasih udah mau jadi sahabat gue. Sama-sama. Kita kan sahabat dari zaman PBA, Kak. Gue ada di sini kok, selalu buat lo. Anjay. Musik tenang, musik tenang, layar menjadi layar memudah aja, memudah lebih enak, memudah aja sih memudah. Nih lihat nih, pas udah lalu langsung ke scene 15, Zidan terbangun di kamarnya, jam menunjukkan pukul 06.30 dan kalender menunjukkan tanggal 14 November. Zidan menghela napas lega dan tersenyum, tiba-tiba teleponnya berdering dari Dewi. Silakan. Assalamualaikum. Halo Dan. Waalaikumsalam, Wi. Ada apa pagi-pagi begini? Jangan lupa beli bunga ke Nana ya. Nanti dekat teman-teman nanti ada kok yang jualan. Siapin 20.000 ya. Hah? Ke pemakaman? Ngapain? Kamu lupa, hari ini kan hari ke-40 sejak meninggalnya Dewi. Jadi kemarin kita udah merencanakan buat ziarah ke makamnya. Bentar, kepala aku sakit banget nih. Terus Yuda gimana? Yuda? Siapa Yuda? Bukannya dia kating kamu? Yuda, kamu kenal hampir semua angkatan di jurusanku dan gak ada yang namanya Yuda. Terus Derry kenapa bisa meninggal? Almarhum Dewi kecelakaan dan dia ditabrak truk habis kepleset bawa motor hujan-hujanan di jalan. Dia ngelamun selama di jalan itu. Kamu mimpi lagi ya? Habis ziarah, mau aku temenin ke psikiater lagi deh. Teleponnya aku matiin bentar ya. Wi, maaf. Oke, udah. Telepon langsung dimatikan Zidan. Dia duduk berat kepala di tangan kamar. Zidan mengambil buku di bacanya dan membukanya. Isi buku tersebut menjadi buku harian. Bisa bacaan hanya sebanyak penggalian dari dan juga lancar. Nah, lalu lu di kasur kan? Di kasur. Lu diam aja, natap gitu, natap kosong. Nah, nanti kamera. Nanti gue datang kosong aja. Anggaplah lu natap apa kek? Atau lu keluar kamar kos lu ke pagarnya. Itu kan gitu. Bengong. Nah, nanti kameramen nge-shoot dia dari jauh, tapi di zoom sampai ke mata dia, sisa mata dia. Bisa nggak sih? Nanti bengong nggak sih? Nah, mata kosong. iya. Nah, selama zoom itu ada zoom itu nanti ada kilas balik. Nah, kilas balik. Ya, alhamdulillah telah selesai proses editing hari ini. Semoga produksi kami berjalan dengan lancar dan nilai bagus. Bye. Sampai jumpa di videonya di Sampai jumpa premiere di filmnya. review film Desember nanti guys. Tunggu film kami guys.